Eh, Baik, ya saya kira memang penyadapan ini nggak benar. Tapi Amerika kan warganya sendiri juga disadap. Jadi penyadapan itu tidak ada masalah kalau tidak ketahuan. Jadi masalah kan ketika ketahuan ya. Kita nggak bisa, kita tidak punya teknologi bahkan Amerika sendiri untuk tidak disadap. Para pemimpin Amerika ini kalau kita lihat di film-film Hollywood juga bisa kelihatan. Tapi secara umum sih ini teknologi terlalu canggih, dan tapi saya tetap berkeyakinan untuk di Indonesia, negara kayak begini nih, nggak ada hal strategis yang mereka tidak tahu karena mereka ikut membangun, merencanakannya. Kepolisian dibangun bersama mereka, Densus dibangun bersama mereka, BNN dibangun bersama mereka, toolsnya mereka yang punya, digarap. Jadi ngapain lagi kecuali menyadap gosip-gosip itu, perselingkuhan-perselingkuhan, korupsi-korupsi dan lain-lain yang memang ini berbahayanya apa? Berbahaya buat rakyat Indonesia ini ketika itu dijadikan blackmail, jadi karakter assassination. Kalau kamu nggak ikut, gua buka ini. Nah, cara yang membukanya kan antara lain dengan seperti ada 5 anggota, tapi agar yang lain bisa tahu ya dibikinlah seolah-olah ada yang memblot, dibuka sehingga dunia tahu. Kalau kita lihat yang Wikileaks itu kawat-kawat itu kan yang dibuka seperti percakapan antara Perdana Menteri di Cina misalnya dengan Dubes yang kayak gitu, dan gosip-gosip yang dengan Merkel juga soal begitu-begitu juga. Nah jadi karena memang tidak ada hal strategis di dunia ini sekarang ini yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Nah saya cerita soal waktu di istana Gus Dur juga bingung, saya diomongin, kemudian dalam waktu cepat bisa sampai keluar. Akhirnya beberapa kali diperiksa lah, dideteksi ada penyadap nggak. Lama-lama kan saya berpikir juga, ini rumah, saya dikasih tahu juga rumah sudah dibikin anti sadap juga. Saya perhatikan dulu, Gus Dur ngomong rahasia sama orang, terus datang orang lain lagi, dia cerita lagi, ini rahasia. Ini kan kalau gitu kan Gus Dur sendiri yang buka nih. Kadang-kadang di forum dia ngomong juga persoalan yang saya rahasia. Contoh misalnya soal ketika suatu hari saya dipanggil setelah nggak presiden, Mas Adi ini ada orang yang mau membunuh saya, nanti kalau ada apa-apa dengan saya, Mas Adi bilang orangnya ini. Dan ketika saya cek, orang ini memang punya instrumen untuk melakukan itu. Nah pada suatu hari tiba-tiba ada 3 wartawan ketemu saya, minta siapa sih yang mau bunuh Gus Dur? Saya bilang, emang gimana dong? Nggak, Gus Dur tadi di forumnya dia bilang akan ada yang bunuhnya, tapi saya sudah bicara sama juru bicara saya. Habis itu kan saya langsung ketemu Gus Dur, kenapa ngomong begitu? Gus Dur ketawa aja, ini kan kalau begitu kan sebelum bunuh Gus Dur, bunuh Adi Mas Ari dulu. Saya bilang ini udah nggak benar. Nah tapi saya lihat ini memang dilematis penyadapan ini. Penyadapan ini kalau kita bisa tolak ya kita tolak. Contoh misalnya yang personal kita ini kan juga disadap. Memang teleponnya Mas Anas nggak disadap. Telepon saya udah lama disadap. Saya tahunya ketika waktu ada masalah 2008, ada teman-teman dipanggil di Mabes, diinterogasi, kemudian saya diinterogasi juga. Ada hubungannya nggak ada, itu anak-anak mahasiswa saya sering paling kenal di forum-forum aja. Tapi ini ada transaksi pembicaraan saya sama dia waktu di Unas Mugigeran itu. Dia bilang, ya udahlah, emang terus kenapa nih kalau udah begini. Nah jadi memang ada juga. Nah tapi menurut saya sih kita tidak boleh frustrasi hanya karena ada penyadapan. Tidak boleh frustrasi karena kita secara teknologi dan lain-lain lebih rendah dari mereka. Kita yang penting strategi sepanjang negara ini berjalan untuk kepentingan rakyat, pemimpinnya bekerja untuk kepentingan rakyat, menurut saya nggak ada masalah juga disadap maupun tidak. Ini kan persoalannya dari pikiran ini kan ketika ketahuan bahwa mereka ada di situ itu bukan untuk kepentingan rakyat. Nah contoh misalnya soal EKK migas, kenapa bisa dibuka? Kenapa disadap? Karena yang bermain di migas ini kan bukan kelompoknya mereka. Kemudian ada informasi nih orang baru main di migas, nyuap lagi, kasih tahu, tangkaplah. Kalau yang biasa main dengan mereka, ya nggak ada masalah juga. Saya ngobrol dengan ada salah satu petinggi Intel di Mabes, kebetulan Kapolrinya teman saya.
Saya bilang ini intelijen polisi ini apa sih kerjaannya? Tahu nggak kalian bahwa 80% perkebunan di Indonesia, 80% pertambangan di Indonesia itu juga asing. Kalian tahu nggak kapan ngambilnya mereka? Ya nggak tahu juga. Jadi 80% wilayah kita ini sudah dikuasai asing itu real. Kayak di Papua aja misalnya yang Freeport itu sudah berapa luas itu. Dan cara mereka mengambilnya juga kita juga tidak menyangka. Misalnya contoh, Pak Budi Bakir punya konsesi batu bara di Kalimantan. Dalam hitungan detik ini bisa pindah ke tempat lain. Hanya lewat apa itu sahamnya dimiliki. Ketika datang ke situ, oh kita ini punya Rothschild. Nah ini tahu nggak yang begini-gini? Kan nggak tahu. Nah terus apa kerjaannya BIN kita? Apa kerjaannya Intel 15 di TNI Angkatan Darat segala macam itu ya kecuali untuk nakut-nakutin rakyatnya sendiri. Saya kira itu ya.